Hello guys, welcome to Salpoas Bangsal Podcast with us. Saya Diva. Dan saya Afni. Saya Nadia. Kami dari SMA Negeri 1 Bangsal Mojokerto. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Afni dan Mbak Nadia. Ini sebelumnya kita akan bertanya-tanya kabar dulu ini. Mbak Afni, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Kalau Mbak Nadia sendiri? Alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa ya, baik aja. Oh, Kalau baik. Diva sendiri gimana nih? Ya alhamdulillah kabarku juga begitu baik. Ya walaupun agak sedikit meriang di sini ya. Harus jaga imun ya. Iya benar banget. Lagi pula kan ini juga baru masuk sekolah ini kan ya. Habis berapa tahun? 2 tahunan ya? 2 tahun kita nggak sekolah, kita pembelajarannya jarak jauh secara online gitu kan ya. Bener banget. Ini ngomongin pembelajaran jarak jauh tuh, aduh, gimana ya mau ngomong gitu? Mbak Afni aja deh yang ngomong. Jadi pembelajaran jarak jauh ini berdampak banget nih bagi aku. Misalnya dampak positifnya itu kita bisa lebih banyak waktu buat keluarga. Bener, kita di rumah terus bisa soalnya ya. bantu kerjaan rumah gitu kan. Nah nggak enaknya itu kita kan nggak bisa ketemu sama teman-teman. Benar, kita di rumah terus, kita mau keluar juga ada aturan jaga jarak, pakai masker, kita kayak apa gitu ya, sama teman sendiri kayak kalau Mbak Nadia sendiri rasanya gimana? Kalau aku sendiri sih waktu itu kan aku masuk SMA ini ikut organisasi nih di SMA 1 Bangsal ini. Organisasi ya. Orang dalam. Organisasi OSIS ini. Jadi kan, iya betul kayak aku bingung mau ngapain ya, akhirnya kan ikut OSIS, jadi banyak kegiatan yang harus aku lakukan nih di sekolah, kita belajar bareng, apalagi kan pembelajaran tetap jarak jauh itu Enak gini ya, belajarnya bareng juga di paham sekolah gitu loh. Banyak tapi ya yang di OSIS itu. Banyak. Pantesan bisa belajar Seru bareng. ya berarti. Lah kita di rumah ini, aduh, Bingung mau ngapain. mana kuota juga, aduh. Mbak Afni pakai kuota apa pakai wifi tetangga? Kuota bro. Oh, pakai kuota sendiri nih ya. Soalnya aku kan pakai kuota juga gitu. Kemarin juga dapat bantuan dari pemerintah, itu kan kuota gratis gitu. Iya betul. Sama kita udah ngasih dan ternyata masih lanjut terus itu kan. Mbak Afni ini berbulan-bulan gitu ya? Iya pakai kuota terus, jadi kan kita kan nggak sekolah ya, nggak dikasih uang saku. Aduh, Pakai ngomongin uang kuota. saku. Udah, Jadi orang nggak banyak masukan gitu ya. Betul. ngomongin uang saku udah angkat-angkat lagi. Nah waktu aku sih kan OSIS ke sekolah gitu ya. Ke sekolah kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah nih. Enak nih ya, bisa Wifi ngerasain ya. fasilitas sekolah ini ya. Wifi-nya lancar banget. Lancar jaya. Mentang-mentang 5G gitu ya sekolahnya. Iya lancar banget. Nah alhamdulillah sih kita OSIS tuh nggak ada yang kena COVID sih, alhamdulillah sudah masuk sekolah gitu dari pelajaran. Jadi kita lebih enaknya di OSIS itu kita punya banyak waktu buat rapat dan ngomongin event-event sekolah. Gitu. Jadi kalau misalkan sekolah nih kita punya waktu rapat itu pulang sekolah sampai maghrib nih, paling maksimal tuh maghrib. Kalau waktu pembelajaran jarak jauh kemarin dari pagi sampai malam bisa, jadi lebih bebas ya. Ini tetap aja itu pulangnya malam. Iya. Oh ya, ngomongin pembelajaran jarak jauh, pasti nih SMA lain juga bertanya-tanya. Ini SMA 1 Bangsal bisa menorehkan prestasi nggak sih? Wah belum tahu. SMA kita itu kemarin mendapatkan penghargaan juara 2 sebagai sekolah dengan prestasi paling banyak dalam tahun ini. Sekabupaten Mojokerto itu ya. Wah, tepuk tangan dulu buat SMA kita ini ya. Oh ya, dengar-dengar kemarin sekolah kita juga dapat juara 2 sekolah bersih. Waduh, lingkungan bersih Iya. itu. Kan kita jarak jauh pembelajarannya nih. Online juga masih dapat prestasi kita nih ya. Gak cuma sekolahnya, siswa-siswanya pun berprestasi juga. Waduh. loh. Wah, kalau ngomongin siswa berprestasi ini, aduh Mbak Afni, Mbak Nadia sama saya ini alamak ya. Alhamdulillahnya berprestasi. Alhamdulillah. Itu mau sombong gimana gitu ya. Kita ngomongin kabar sudah, ngomongin pembelajaran jarak jauh sudah, prestasi sudah. Nah, sekarang kita langsung ke intinya ini ya. Kita nih mau tanya, gimana sih sekolah digital yang ada di SMA Negeri 1 Bangsal? Kan tiap SMA beda-beda gitu ya sekolah digitalnya. Mungkin Mbak Afri mau menjelaskan?
Jadi sekolah digital itu adalah migrasi data dari manual ke modern. Jadi kita dari tradisional ke modern gitu ya? Iya, Oke. betul. Jadi kita itu para guru dan siswanya itu harus bisa menguasai teknologi. Nah ini kan yang di sekolah kan ini, nah berarti sempet dong melihat proses gimana guru itu diajari untuk bisa memberikan pembelajaran secara IT gitu kan ya? Iya. Gimana nih gurunya tuh belajar sendiri sih, Malah belajar sendiri? Belajar Waduh, sendiri. tepuk tangan ini gurunya ini hebat-hebat ini ya. Jadi semua guru dan siswa tuh dituntut buat bisa teknologi gitu ya. Waduh. Itu selama PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita ngomongin ke PTM-nya nih, tatap muka. Kalau soal fasilitas mungkin yang lebih paham si Mbak Nadia ini ya, karena di sekolah terus. Apa sih Mbak yang ada di sekolah kita itu? Kalau lebih menonjol sih ya wifi sama proyektor nih. Wih, Di proyektor. setiap kelas tuh ada proyektornya, jadi membantu banget buat pembelajaran tatap muka. Jadi guru-guru nggak perlu nulis di papan banyak-banyak gitu, nggak perlu. Lebih simpel sekarang Iya, ya? lebih Waduh. simpel. Tinggal buat PPT, langsung tampilin di proyektor, siswa tinggal melihat, nggak perlu nulis juga bisa gitu. Apalagi bisa di-share lewat WA ya, Iya, lewat betul, staff bisa gitu. di-share. Waduh. Di punya kelas canggih-canggih gitu. gitu ya sekarang. Apalagi kan sekolah digital ini idenya pemerintah nih buat memunculkan kita itu, buat kita nih generasi milenial itu menyiapkan diri untuk revolusi industri 4.0. 4.0 nih ngomonginnya. Jadi kita itu dituntut buat bisa teknologi kayak gitu. Jadi habis 4.0 nanti akan ada 5.0 nih. Jadi kita tuh benar-benar tuh disiapin untuk menghadapi revolusi industri. Dan di 5.0 ini akan muncul di tahun 2045. Dan di tahun 2045 itu Indonesia akan punya generasi emas Indonesia. Waduh, ini pasti yang dinanti-nanti ini oleh. Betul. Waduh, Keren banget. kinerjanya pemerintah udah Iya, sampai betul. sejauh itu untuk sekolah. Wah, udah nggak bisa ngomong deh. Oh iya, ngomongin soal SMA kita. Ini selama PJJ kita kan bisa ngasih prestasi banyak. Nah, secara PTM kita ini ada bukan panggilan ini ya sebenarnya, tapi kita diberi kesempatan untuk tampil di Taman Mini Indonesia Indah ya, tepatnya di Anjungan Jawa Timur. Dan mewakili Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ini. Dan alhamdulillah kita bertiga nih juga ikut serta ya sebagai pemenang. Tepuk tangan dulu buat SMA Negeri 1 Bangsal ini emang hebat-hebat sih ya. Gurunya hebat, muridnya hebat, waduh sekolahnya pasti hebat ya. Dan kemarin juga aku sama Nana habis mewakili Mojokerto untuk tampil di Malang. Waduh, Dan hebatnya lagi kita tuh juara 5 se-Jawa Timur. se-Jawa Timur nomor 5. Waduh, pencapaian yang kayak front of diri kita sendiri gitu ya. waduh. Nah, ngomongin SMA Bangsal ini sepertinya butuh waktu yang lebih banyak lagi, nggak ada habisnya Nggak ini. ada habisnya. Mengingat waktunya yang udah mepet ini ya, kita sambung di part 2 nih. Biar teman-teman di sana pada kepo nih ya, gimana sih SMA Negeri Bangsal itu, lebih pengen tahu kan pastinya. Ya. Kalau gitu saksikan Salto As di part yang kedua. Saya Diva. Dan saya Afni. Dan saya Nadia. Kami ucapkan terima kasih karena telah menjadi pendengar yang setia. Sampai jumpa semuanya. Bye. Bye-bye.